Halo teman-teman, kembali bertemu lagi dengan saya di channel Since Trade. Jadi teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana pandangan saya untuk pergerakan XAUSD di hari ini Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026. Dan seperti biasa teman-teman, saya minta dukungan semua teman-teman untuk terus dukung channel ini, tekan like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan juga tentunya bisa memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Oke teman-teman, seperti biasa izinkan saya untuk memberikan sedikit review apa yang telah kita sampaikan untuk teman-teman kita di grup dan juga tentunya di konten YouTube pada hari Senin kemarin ya. Kemarin saya sampaikan bahwasanya pembukaan harga akan turun ke 4682 dan benar saja kita lihat harga turun ke 4680 ya. Kurang lebih tipis saja, dan juga saya sampaikan harga akan turun sampai di 4650 ya. Di sini juga hampir tepat sekali harga di 4648, jadi cuma selisih 20 pip. Jadi kita ada lakukan sell di atas ini dan juga kita ada buy di sini ya. Serta ketika pembukaan di sini juga ada dapat di 4682. Oke, cuman di malam ya, malam karena saya sibuk, saya juga tidak sempat memberikan area entry untuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman di grup ya, ketika sesi US, mohon maaf saya belum bisa memberikan karena memang sedang ada pekerjaan ya. Oke teman-teman, jadi ini yang saya sampaikan ya, bahwasanya ketika pembukaan harga akan masuk ke 4682 baru naik dan harga akan menuju ke 4650 atau 40 ya. Di sini karena saya sampaikan secara garis besar harga akan ke 4650 dan kita ada sell di 4696, sangat jauh sekali ya kata teman-teman ya. Dan juga ada teman-teman yang baru bergabung di sini, depo 200.000 sudah menjadi $75 ya, mungkin sekitar 1.200.000-an ya, jadi sudah 600%. Oke, sangat mantap. Di sini saya juga sarankan buy di 4650 ya, dan benar harga sampai di 4648 kita TP, setelah TP kita buy, kita juga TP lagi kembali di 4670 teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya, pas sekali di 4650. Ini adalah area kita entry di sini, TP di 4650, entry lagi di sini, TP lagi di 4670 dan entry lagi di sini teman-teman ya. TP lagi teman-teman, dan sesi US memang kita nggak entry karena memang saya tidak memberikan areal ya, karena belum sempat. Oke, jadi hari ini kira-kira bagaimana teman-teman, tidak lupa saya sampaikan ya, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama dengan kita silakan chat kita di nomor WA yang ada di sini teman-teman ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana tadi pagi saya sampaikan bahwasanya harga apabila dia tidak dapat menembus di resistan yang di sini maka dia akan turun, maka kita boleh lakukan sell di sini, dan di sini sudah running profit ya teman-teman ya. Ini teman-teman yang saya sampaikan ke teman-teman di grup, ketika harga masih berada di sini ya, ini adalah area resistan, jadi kita boleh sell ketika harga mencapai di area ini dan tidak dapat menembus resistan, maka ini menjadi area sell kita dan kita lihat sudah running ya. Nah, kita lihat sudah running. Oke, jadi untuk hari ini bagaimana, seperti biasa teman-teman, saya lihat malam ini kan ada news mengenai CPI ya teman-teman ya. Jadi untuk headline-nya CPI diperkirakan turun dari sebelumnya adalah 0,9 menjadi 0,6, namun untuk CPI inti kalau kita lihat ya, CPI inti naik dari 0,2 menjadi 0,3, dan untuk yang tahunan dari 3,3 naik menjadi 3,7 ya. Inti tahunan juga naik dari 2,6 menjadi 2,7. Artinya apa teman-teman? Jadi secara keseluruhan ataupun secara tahunan ya, diperkirakan inflasi dari konsumen naik teman-teman ya. Karena kalau kita lihat ya, ekonomi dari Amerika Serikat itu penyumbang terbesarnya adalah dari sisi konsumen. Dan kalau kita lihat headline nanti malam, kalau dia sesuai dengan headline ya, yaitu 0,6 ataupun di bawah ya, kalau kita bilang di bawah perkiraan ya, di bawah perkiraan, maka ini akan sedikit menaikkan gold itu ya teman-teman ya. Tapi kalau hasilnya sesuai dengan perkiraan ataupun naik lebih tinggi dari sebelumnya, berarti inflasi memang naik cukup tinggi sehingga USD itu bisa menguat dan gold itu akan tertekan. Jadi sesuai dengan perkiraan juga teman-teman ya, inflasi yang sebelumnya adalah 3,3%, diperkirakan naik menjadi 3,7%. Jadi
Kalau nanti malam sesuai dengan yang diprediksikan 3,7%, maka gold itu akan terkoreksi teman-teman, karena target dari The Fed itu sendiri adalah 2% teman-teman. Jadi kalau di atas 3% itu sudah tinggi ya. Dan apalagi sesuai dengan prediksi 3,7 itu sudah sudah sangat tinggi lah ya. Jadi kemungkinan The Fed itu akan hawkish itu lebih besar lagi. Oke, jadi malam ini yang lebih berpotensi, yang paling berdampak untuk gold ini adalah dari sisi CPI-nya teman-teman. Perhatikan saja. Dan dengan kalau kita lihat ya bagaimana sisi psikologis untuk sesi saat ini, kita lihat di sini diperkirakan naik untuk CPI tahunannya. Ya, maka untuk sisi psikologis saat ini kemungkinan gold ini akan ngerem dulu teman-teman ya. Investor akan sedikit ngerem, tidak berani terlalu agresif. Sehingga kalau investor itu ngerem, institusi itu ngerem, maka gold kemungkinan di sesi ini akan terus terkoreksi ataupun sideways. Oke teman-teman, kesimpulannya seperti itu ya. Maka tadi saya sampaikan ke teman-teman ya, ketika harga terkoreksi dan membuat sedikit base di sini ya, saya sampaikan apabila dia tidak mampu menembus resistan yang ada, maka dia akan turunnya sampai mana kita tidak perlu terlalu jauh, dia akan kembali masuk ke area order block di M15 yaitu di 4667 dan di 4675. Kita sudah boleh melakukan sell ketika harga berada di melakukan buy ya teman-teman ya, ketika harga di 4675. Saat ini kita sudah running profit tadi kita sell di sekitar 4730 kalau tidak salah ya, saya sell. Sekarang sudah di 15, berarti sudah running 150 pip teman-teman ya. Jadi sementara ini yang bisa saya sampaikan teman-teman, namun disclaimer teman-teman, ini hanya pandangan saya dan bukan ajakan untuk melakukan entry. Jadi teman-teman silakan analisa kembali ya. Jadi menurut saya harga akan terus koreksi sampai masuk ke area order block di sini ya. Jadi kalau teman-teman rasa baik dan bagus silakan diikuti, kalau tidak juga tidak masalah ya. Dengan area resistan yang akan sulit ditembus adalah di 4733 teman-teman. Kalau kita tarik lagi ke belakang 4733 di sini ya, memang menjadi sebuah area resistan yang beberapa kali sulit ditembus ya teman-teman ya, kalau teman-teman tarik ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya, tekan like, komen, dan subscribe-nya. Dan bagi teman yang tertarik dan ingin bergabung bersama dengan kita, silakan hubungi kita di nomor WA yang ada di sini teman-teman. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.